Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, senang sekali malam ini kita kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality yang berupa pengalaman hidup yang luar biasa dari narasumber bersama-sama dengan Tuhan. Dan pengalaman hidup ini kita rindu supaya malam ini apa yang disaksikan menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan jawaban dan jalan keluar buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti program ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari katakan dari awal, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sembah, sembah Tuhan. Dengan apa kan ku balas ya segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih untuk malam ini Tuhan, malam yang indah. Terima kasih untuk program menjadi saksi. Kami percaya malam ini lewat kesaksian yang disampaikan, Engkau akan memberikan jawaban dan jalan keluar, kekuatan dan penghiburan buat anak-anak-Mu. Ya, mereka yang sedang bergumul, sedang mengalami masalah. Tuhan, Engkau bekerja, Roh Kudus Engkau berkarya lewat kesaksian malam ini. dalam nama Yesus. Terima kasih urapi kami semua. Dalam nama Baik kami yang melayani, yang ada di tempat ini, maupun yang di rumah-rumah yang sedang mengikuti acara ini. Ya. Tuhan urapi kami. Terima kasih Engkau kirim hamba-Mu, Tuhan, Bapak Jerry dan Ibu Friska, untuk boleh hadir menjadi narasumber. Urapi Tuhan mereka, untuk boleh jadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi, dan malam ini kita akan mengambil tema yaitu tetap eksis di masa krisis. Dan kita akan mendengar bagaimana narasumber yang hadir di tengah-tengah kita ini mengalami tetap eksis di masa krisis. Nah, saudara, hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita, saya perkenalkan Bapak Jerry bersama dengan istrinya Ibu Priska. Nah, selamat malam Pak Jerry. Selamat malam. Selamat malam Bu Priska, senang sekali. Dan terima kasih mau datang di acara Menjadi Saksi. Ya. Boleh Pak Jerry lebih dahulu perkenalkan? Pak Jerry juga istri, mungkin juga walaupun tidak ikut, kalau ada putranya, anaknya boleh diperkenalkan. Saya Jerry Sony Makinggung dan istri saya adalah Friska Pangalela, dan kami memiliki 2 putra. Putra pertama usianya 13 tahun dan putra kedua 10 tahun. Putra pertama namanya Ricardo Sam Rainer Makinggung, dan yang kedua yang paling kecil adalah Matthew Justin Makinggung. Ya Pak. Itu ya, keluarganya. Ya, kami Bu berempat. Priska, ada yang mau ditambahkan? Udah. Oke. Iya, Bu Priska ini malu-malu. Oke. Nah, saudara, sekarang ini kesibukannya apa? Nah, ini belum diceritakan. Kesibukan sehari-harinya apa sekarang? Ya, kita punya usaha Pak. Jadi kita dari hobi untuk masak-memasak, akhirnya kami ikut kuliner di satu tempat, dan kami kerjasama akhirnya dengan satu brand yang terkenal di Indonesia, mungkin saya sebut tidak apa-apa, Hypermart, dan kami kerjasama dengan mereka, dan itu kurang lebih 7 tahun. Jadi bisnisnya, Bisnis usahanya kami ada makanan. ya kuliner lah, kuliner khusus masakan Manado. Khusus masakan Manado. Ya. Namanya Dapur Torang Samua. Nah, Ya, saudara, artinya Pak, artinya apa? Dapur kita semua. Oh, dapur kita Ya. semua. Itu bahasa Manado. Bahasa Manado, Torang itu kita. Nah, saudara, hari ini kita akan mendengar bagaimana Pak Jerry sama istri tetap eksis lewat usahanya, Ya. yaitu masakan Manado, namanya Dapur Torang Samua. Nah, Pak Jerry, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana ceritanya ini bisa usaha atau bisnis di makanan masakan Manado ini, gimana ceritanya? Pertama memang saya hobi Pak, saya hobi memasak karena mami saya itu waktu saya masih kecil adalah kepala koki. Jadi di acara-acara pesta, jadi yang mengepalai pesta itu untuk memasak itu adalah mami saya. Dan kadangkala rumah kami ini juga penuh dengan orang-orang untuk diundang memasak di rumah, dan karena keterbatasan tenaga, mau tidak mau kami ada 5 bersaudara Pak, laki-laki semua, kami terlibat semuanya untuk memasak. Lima-limanya. Bisa jadi masak semua? Yang lainnya terlibat. Jadi ngupas bawang apa semuanya. Nah, saya ini biasanya kalau kakak saya selesai ngupas bawang, dia langsung pergi lari bermain. Begitu juga adik saya. Tapi saya ini senang melihat mama saya memasak. Saya lihat, oh pertama diisi apa, kemudian setelah mama saya lihat, kok ini anak satu ini punya kesukaan memasak. Akhirnya saya dikasih apa itu bahasanya untuk centong apa itu untuk memasak. Coba pertama kamu isi ini, kemudian bawang apa semuanya. Akhirnya jadi kesukaan Pak. Jadi kalau di hari Natal itu biasanya mami berkata, coba kamu bikin ayam woku tanpa setahu mami. Ketika saya masak, dicoba oleh mama saya, ternyata kok lumayan enak. Mulai dari situ saya mulai belajar masakan yang lain Pak San. Jadi mulai
Satu jadi masakan kedua, kemudian ketiga, dan itu jadi kesukaan saya. Jadi memasak itu jadi kesukaan saya. Saya pikir ini baik sekali. Itu waktu itu kira-kira umur berapa? Saya umur itu masih SD kelas 6, Pak. Oh, udah bisa masak? Sudah bisa masak gitu. Jadi SD kelas 6 itu saya sudah mulai masak, dan kadangkala mama saya kalau masakan, misalnya dia pergi, mama saya juga punya usaha jualan di pasar sembako, dan kadangkala saya ditinggal di rumah untuk masak untuk kakak saya, untuk adik saya. Jadi saya yang mengolah, mama cuma bilang bikin woku, dia sudah siapkan bahan apa semuanya, bikin rica-rica, begitu Pak. Jadi mulai dari situ ya jadi hobi saya. Jadi mewarisi keahlian ini, memasak ini mewarisi dari mama ya? Dari mama. Jadi semua masakan ini yang saya masak dan jual di Semarang ini, itu kan diposting Pak di Facebook. Mami saya kan berkata, wah itu masakan mami semua katanya. Nah, gimana memulai usaha ini di kota Semarang nih? Di Semarang kan? Usahanya kan di kota Semarang ya. Seharusnya gimana mulainya? Seharusnya ini kapan itu mulainya? Ya, itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu, Pak. Gimana? Nah, itu mulainya ketika kami pindah dari Pulau Bali, kan tidak punya pekerjaan nih. Pindah ke Semarang. Saya sempat tinggal di Bali juga. Semarang dulu, baru kita pindah itu sudah ke Bali. Menikah? Sudah menikah. Sudah menikah, tinggal di Bali. Terus balik ke kota Semarang. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kita tidak tahu mau bikin apa. Terus mama mertua dengan kakak ipar saya, dia berkata, biasanya kita kan Natal itu kumpul Pak, masak-masak, dan masakan saya juga disenangi mereka. Nah, kakak ipar saya ini sering ikut kuliner di Semarang, di Sri Ratu dulu. Nah, dia bilang, coba kita bagi satu stand. Kamu buka masakan Manado, dan masakanmu oke menurut mereka. Dan saya separuh, jadi satu stand kita bagi 2. Nah, saya waktu itu keberatan. Saya bilang, masakan Manado kok bisa dijual di kota Semarang. Kota Semarang ini kan nggak suka pedas. Masakan Manado pedas. Dan kota Semarang suka manis. Orang Manado itu nggak suka manis, Pak. Jadi masakan itu kalau nggak asin, itu harus pedas. Jadi mana bisa? Ya dicoba, Pak. Dicoba, akhirnya saya masak, istri saya dengan kakak ipar, mertua juga waktu itu ada, menjaga di Sri Ratu, Pak. Sri Ratu waktu itu. Nah, kita lihat hari pertama itu pelanggan atau pembeli itu senang dengan masakan kita. Sampai habis, Pak. Habis, kemudian saya masak lagi, saya antar lagi. Dan kalau tidak salah saya ingat itu, kita adalah salah satu penjual terlaris waktu itu. Kita ada 60 stand dan itu adalah terlaris. Dan kemudian kita setelah kuliner, kan mereka tanya, Pak, kalau tiap hari buka di mana? Nah, kita kan nggak ada jawaban, Pak. Sebab kita ini kan cuma coba-coba. Mulai ide itu, saya jalan-jalan ke Hypermart, ketemu dengan manajernya. Ternyata di situ ada satu stand kosong. Itu orangnya baru keluar, Pak. Itu memang sudah time-nya Tuhan. Time-nya Tuhan buat kami. Kemudian kita ketemu dengan manajernya yang ada. Dia berkata begini, ini sudah banyak proposal, Pak. Yang sudah 3 tahun ditolak. Ada yang 2 tahun yang masuk ke situ, nggak diterima. Saya bilang coba masakan Manado. Ketika diusulkan ke Jakarta, ke Hypermart Pusat Jakarta, kantor Jakarta, hanya 2 minggu loh, Pak. Kita langsung di ACC. Dia berkata, Bapak boleh jualan di Hypermart. Padahal saya lihat itu proposal yang masuk itu begitu banyak, Pak. Saya itu paling terakhir. Tapi itulah Tuhan. Jadi Tuhan membuka jalan buat kita itu di luar pikiran kita, Pak. Jadi Allah kita itu selalu menunjukkan jalan yang terbaik buat anak-anaknya. Iya, Pak. Jadi waktu itu dari Bali 10 tahun yang lalu, bingung, nggak ada usaha, nggak ada kerjaan, atas usulan dari kakak ipar, mertua juga.
supaya karena mereka sudah pernah mencicipi masakannya, coba dibukalah usaha masakan itu. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu nggak kebetulan ya. Betul. Tuhan turut bekerja. Amin, amin. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih tempat untuk bisa memulai usaha di Hypermart itu ya. Nah, saudara, satu kesaksian yang indah ya, memulai bagaimana Tuhan itu berkarya memulai sesuatu usaha. Ya, sepertinya semua itu kayaknya kebetulan, sepertinya. Tapi buat kita orang percaya tidak ada yang kebetulan. Amin. Tuhan pakai hobinya Pak Jerry untuk mengalirkan berkat ya buat kehidupannya. Di tengah-tengah situasi yang bingung, ke Semarang ini mesti kerja apa? Nah, akhirnya lewat hobi itu ya Tuhan angkat hidup mereka. Amin. Saya percaya saudara, jangan pernah menganggap hal sepele dalam hidup ini. Talenta mungkin yang kita tidak pandang sekecil apapun, kalau kita jalankan, kalau kita lakukan, itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan saya berdoa buat saudara, apapun yang Tuhan berikan buat saudara, talenta apapun, semua akan dimulai dari situ. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk melakukan yang kita tidak punya, tapi selalu ada pada diri kita. Sekalipun itu kecil, mari kita belajar persembahkan pada Tuhan. Dan itu saudara akan lihat, akan menjadi berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu ya, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Nah, saudara, kita akan lanjutkan Pak Jerry. Ya. Ini di depan kita ini ada contoh-contoh makanan Manado ya. Boleh dibuka contoh-contoh makanan yang dijual? Kita memang ada kurang lebih ada 50 macam masakan Pak kita. Jadi ini kita bawa hari ini nggak banyak tapi ini terlaris Pak. Terlaris di kita. Ada berapa ini hari ini di bawah? Ada 5 macam. Ada 5 macam. Sebenarnya kita banyak Pak. Ini boleh ada diperkenalkan satu-satu. Iya, ini ada cakalang. Cakalang ini adalah makanan khas dari ikan dari Manado dan kita membuatnya ini kalau di Manado itu dikenal dengan cakalang fufu Pak. Jadi diasap, fufu bahasa Manadonya. Tapi kita buat ini menjadi cakalang garo rica dan ini peminatnya banyak sekali Pak. Kemudian ini ada roa. Roa ini adalah ikan Manado dan di dapur torang semua ini Pak. Ini di rumah makan Manado manapun udah ada begini. Ini adalah roa ini ikan. Ikan juga. Ini adalah sebenarnya kalau roa itu di Manado itu dibikin sambal Pak. Sambal roa, ikan roa. Jadi ikan tapi kalau di sini dibikin lauk karena saya berpikir begini, bagaimana roa ini tidak jadi sambal tapi jadi lauk. Jadi saya mulai cari ikan yang cocok dengan ini Pak, yang bisa jadi banyak. Nah kita menemukan satu ikan di Jawa ini, kalau di Manado disebut dengan ikan malalugis. Kalau di Jawa ini seperti ikan salem tapi besar Pak. Ikan salem besar itu bukan pindang, itu dicampur dengan ikan roa. Nah ini jadi lauk dan ini juga diminati banyak orang Pak. Mereka yang kemana-mana juga ini bisa tahan di luar kulkas itu sekitar sebulan Pak. Di kulkas bisa sampai sebulan.
Lebih lagi Pak, kalau di kulkas. Kalau di luar itu kita punya pelanggan mereka yang naik haji Pak. Naik haji ke Mekah Madinah itu pesan di kita banyak begini. Sampai mereka balik, mereka bawa lagi sisanya. Itu rasanya enggak berubah Pak. Jadi berminggu-minggu Pak. Kalau yang ke mana, ke Mekah tuh pesan? Mekah. Kalau yang ke Holy Land ada yang pesan? Ada, belum ada. Siapa tahu ada yang mau pesan lewat acara ini. Ini ada cumi hitam woku Pak. Jadi ini ada, kalau di Jawa ini kita lihat ada cumi cuman digoreng aja, dimasak biasa, tapi kita bikin cumi hitam woku. Dan ini memang beda rasanya, dan ini peminatnya juga cukup banyak. Kita ini ada termasuk Manado juga, cumi hitam Manado, ini? Manado. Kalau woku itu Manado Pak. Bedanya sama cumi yang Chinese hitam itu apa? Seharusnya cuminya sama, cuman dimasaknya itu berbeda. Beda. Kalau ada kan ayam woku, ayam woku juga, cuman bumbu ayam woku ini kita ayamnya diganti cumi Pak. Jadi ini cumi hitam woku. Nah kita ada telur ikan juga yang maaf saya lupa bawa Pak tadi, telur ikan kakap. Kita juga itu the best seller kita juga itu. Kemudian kita ada sayur, ini khas Manado, dan sayur apa itu? Sayur pepaya dan daun bunga pepaya. Bunga dan daun kates kalau di Jawa ini. Jadi kita masak ini juga bumbunya memakai bumbu woku. Nah, orang tidak tahu, biasanya orang cuma oseng-oseng tapi tidak ada bumbunya Pak. Dan ini juga seharusnya harus dimakan sayur, cakalang. Kemudian ini ada namanya dabu-dabu iris Pak. Dabu-dabu iris. Sambal itu ya? Sambal ini. Bukan acar? Bukan. Ini dabu-dabu iris, jadi ada tomat, bukan sambal mata kalau di Jawa, bukan. Sambal mata itu udah pakai tomat Pak. Ini tomat, kemudian ada brambang, ada cabai rawit. Kemudian kita panasin minyak, siram gitu. Ini semua, ini yang masak Pak Jerry? Kami berdua. Ibu Priska dulu juga ikut. Bantu. Dia seharusnya sudah tahu Pak. Jadi saya sih sudah beritahu bahwa usia manusia kan tidak ngerti Pak di mana. Ini usaha sudah jalan. Apalagi kita kalau open PO kan banyak sekali, kita tinggal nolak Pak pelanggan karena kita tidak mampu melayani karena suasana seperti ini. Kita belum pakai pegawai dulu Pak. Biasanya kita pakai pegawai Pak, pocoan-pocoan. Kita takut suasana begini kan dia dari luar Pak, bawa ke rumah mungkin ketempelan virus-virus sekarang ini. Jadi kita rumahkan dulu mereka. Jadi kita berdua kan bumbunya kita sudah bikin Pak. Saya sudah buat. Jadi misalnya saya kalau ada acara luar kota atau kemana, dia sudah bisa Pak, istri saya sudah bisa nyampur. Priska sudah bisa masak semua juga? Cuma bumbunya tetap yang buat suami atau sudah bisa buat bumbu sendiri juga? Sudah bisa. Sudah mulai bisa. Nah, kan kalau dalam memasak itu kan biasanya beda koki, beda rasa. Nah, ini kan beda, walaupun suami istri kan tetap beda koki. Rasanya sama atau beda? Kalau Bu Priska yang masak? Beda. Ada asin om. Dia kalau masak Pak. Tapi udah tahu standarnya lah ya. Iya, memang kalau koki ini ada koki untuk kalangan sendiri Pak. Jadi misalnya ada lidah untuk keluarga. Jadi kalau orang lain makan itu enggak cocok Pak. Keasinan atau anyep bahasa Jawa, kurang garam. Nah, istri saya ini kalau masak suka asin Pak. Suka asin. Jadi kalau dia masak nih Pak, saya suruh coba kamu campur ini, sampai hari ini selalu mesti dia minta saya nyicipi. Jadi standar ya. Standar. Jadi kalau umpama dia saya percayakan nyicipi, kurang pede Pak dijual. Pak tolong dicicipi dulu. Selalu mesti begitu Pak. Kalau ada orang nanya nih, apa sih kelebihannya masakan Manado itu sampai orang harus makan masakan Manado? Apa sih? Sampai orang begitu memburu masakan Manado. Kalau ditanya apa kelebihannya masakan Manado? Kalau Manado itu kaya bumbu Pak. Jadi beda kaya jadi banyak bumbu Pak. Nah, dan juga tidak pakai santan Pak. Jadi itu orang senang di kita itu karena seperti ini roa. Roa ini kita sudah tiriskan minyaknya Pak. Jadi semua minyak itu sudah turun. Jadi kita tiriskan baru disajikan. Makanya ini bisa tahan lama.
Ini yang diminta oleh juga Hypermart untuk masuk ke seluruh Hypermart, Pak. Ini khusus Roa ini. Karena ini bisa tahan, Pak. Bisa tahan lama. Gitu. Masakan Manado kan dikenal pedes ya. Pedas. Karena orang-orang Semarang tuh nggak waktu jualan nggak takut kepedesan. Awalnya Pak saya dimaki banyak orang, dimarahin banyak orang karena ajaran mama saya ini kalau misalnya ayam rica nih, ayam rica kan pakai cabai nih, itu kalau ayam sekilo itu cabenya mesti 1,5 kilo, Pak. Oh. Nah kalau di Jawa kan saya dulu membawa masakan Manado ke Jawa, tapi sekarang boomnya ini saya robah membawa masakan Manado di lidah orang Jawa. Jadi kita betul-betul kurangi cabenya, bahkan saya tambah gula, Pak, karena orang di sini ini suka manis, Pak. Nah ini yang rasanya sekarang ini yang membuat orang tertarik, Pak. Jadi sudah mulai berbeda gitu, agak berbeda ini lah. kalau orang disesuaikan betul di dengan lidah orang Jawa. Jadi kalau orang Manado asli makan ini, satu kali beberapa teman dari Manado ada tugas di Semarang, dia mampir di rumah makan saya dan mereka bilang begini, kamu masak pakai cabai apa enggak? Padahal itu sudah menurut orang Jawa udah paling pedas, Pak. Nah, kalau saya tambah lagi bisa, pedasnya itu kan tergantung kita, Pak, mau tambah cabai atau enggak. Jadi saya memang di rumah makan kita pakai cabai yang pedas sekali, tapi itu nggak laku, Pak. Itu lama lakunya, jadi saya nggak buat yang lakunya begini-gini nih. Kita bisnis, Pak, jadi mana yang laku itu yang kita harus pertahankan. Jadi ini sudah selera lidah orang Jawa. Lidah orang Coba Jawa. saya cicipin ya. Coba, Pak. Ini yang terkenal apa namanya? Cakalang. Cakalang. Ya. Cakalang. Udah sesuai. Kan saya orang Jawa tuh. Iya. Sama tahu cocok, Pak San. Pedas dah, Pak? Enggak terlalu pedas. Sesuai. Iya, sesuai. Mungkin kalau saya pernah ke Manado jauh lebih pedas. Oh iya, iya, Pak. Itu yang saya bilang tadi, 1 kilo ayam itu 1 kilo cakalang itu harus 1,5 kilo, Pak. Itu ajaran mama saya. Cuman ketika saya bawa pertama ajaran itu ke Semarang, nah itu makanan saya nggak laku, kan kalau di Hypermart itu bayar dulu, Pak. Jadi baru makanannya kita sajikan. Jadi mereka nggak bisa kembalikan duit. Jadi mereka cuma cicipi sedikit, langsung dibanting sendoknya, Pak. Ini roa. Coba roa, coba. Ini roa. Silakan, Pak. Kita coba roa, saudara ya. Roa. Iya, nggak pedas, enak. Dengan nasi panas enak, Pak. Dengan nasi panas pagi-pagi, ini orang kadangkala ini satu begini bisa makan satu orang loh, itu bisa berhari-hari. Kecuali orang kalau makannya banyak. Nah, saudara, Ya. dari sini kita bisa melihat ya, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah mempercayakan kasih karunia-Nya, betapa dahsyatnya. Coba saudara bayangkan, dari hobi memasak, masakan Manado ini ada berapa tadi? Bisa sampai 50 macam. 50 lebih Dan gitu. kalau saya datang ke restorannya, saudara, makan ada ayam woku, ada telur, bahkan telur balado, tapi rasanya rasa Manado, saudara. Wah, macam-macam. Ada menu baru, Pak, jengkol. Jengkol segala, saudara. Jengkol karena peminatnya orang di sini. Di Manado ada jengkol, Pak. Dan saya berdoa buat saudara, supaya saudara-saudara yang ada di rumah-rumah yang sedang mengikuti streaming ini, ya gali potensi saudara. Amen. Ya, mungkin ada yang selama ini saudara belum pernah mengenali potensi dalam hidup saudara. Siapa tahu saudara adalah orang yang Tuhan sedang percayakan satu pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut saudara untuk mengerjakan segala sesuatu. Amen. Ya, siapa tahu dari apa yang saudara kerjakan, saudara menemukan potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Dan saya berdoa, saudara adalah orang yang diberi kasih karunia yang besar, ya seperti Pak Jerry hari ini. Yang mau katakan amin, katakan sama-sama. Dengan apa akan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Nah, Pak Jerry dan Ibu, kita sudah menghadapi masa-masa yang sulit, krisis pandemi ini hampir 2 tahun. Nah, saya mendengar katanya hobi ini menolong, membuat Pak Jerry, keluarga tetap bisa eksis di masa-masa yang krisis ini. Mungkin ada pengalaman, saya rasa ada pengalaman ya, ada cerita. Bayangin dari sebuah hobi membuat keluarga tetap eksis di masa pandemi. Ada pengalaman yang mau diceritakan? Memang ketika mall ditutup, Pak. Kita kan ada di mall, satu mall, ada beberapa mall kita. Nah, satu mall ini meminta kami di tengah-tengah pandemi ini, setelah diizinkan dibuka mallnya, kami diminta juga untuk jualan di sana. Nah, saya dengan istri, saya bilang sama istri, ini kita disuruh jualan. Tapi di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini, apa ada orang masuk ke mall? Tapi dalam kenyataannya akhirnya kita hanya percaya kalau memang Tuhan membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Jadi kami mengambil keputusan untuk jualan. Ketika kami survei sebelumnya, kiri kanan itu Pak sepi sekali, sepi banget. Wah, saya hampir menolak permintaan itu. Akhirnya kami mulai membuka kembali mall ini dan jualan di mall ini. Dan apa yang terjadi, kami melihat Tuhan memberkati kami dalam situasi seperti ini. Salah satunya ketika di doa malam, Pak. Di doa malam itu saya tiba-tiba dalam suasana kita menyembah itu, suasana hadirat tinggi begitu, saya kaget, saya melihat angka 10.000, Pak. 10.000 itu jauh sebelum kita buka diminta untuk buka ini. Cuman saya kan nggak ngerti apa arti 10.000 ini. Nah, saya lupakan aja begitu, Pak. Saya lupakan aja 10.000 karena ini kan dalam suasana doa malam. Untuk apa ini nilai 10.000? Saya lupakan. Pendek ceritanya, akhirnya ketika kami membuka lagi jualan di mall ini, kami membuat semacam MMT kecil, Pak. Dan ketika kami ada di percetakan itu, saya dengan istri bilang gimana kita bisa menjangkau semua karyawan. Karena selama ini sebelum pandemi ini, Pak, kita jarang didatangi oleh karyawan-karyawan mall. Karena makanan kita itu menurut mereka mahal. Karena di belakang mall itu banyak kan jualan yang murah-murah, Pak. Mie ayam 6.000 ada. Nah, makanan kita itu paling murah 20.000, Pak. 20.000, kemudian di atas itu banyak, Pak. Nah, akhirnya kita bikin MMT, Pak. Gimana kalau kita bikin MMT 10.000? Mana masakan yang bisa
memberi keuntungan walaupun kecil, Pak. 10.000 itu 10.000. karena melihat penglihatan di doa Iya, malam. 10.000 ini kita belum ngerti, Pak. Belum ngerti waktu bikin MMT ini. Saya belum ngerti bahwa itu yang dari doa malam ini karena sudah 3 bulan kalau tidak salah itu, Pak. 3 bulan yang lalunya. Jadi sudah lupa. Nah, akhirnya ketika kami buka dengan harga 10.000, kemudian ada 15.000, itu 10.000 plus aqua, Pak. Nah, itu di mall kan pasti masuk, Pak. Nah, akhirnya ketika kami membuka itu, saya lihat kok banyak orang, Pak. Karyawan-karyawan itu antrinya yang di 10.000 ini. Dan istri saya memang waktu itu saya belum ceritain itu. Nah, setelah saya lihat ini mereka antri kok 10.000, untungnya kecil tapi lipat gandanya itu kan banyak, Pak. Jadi ketika mereka antri, tiba-tiba, Pak, dalam suasana sibuk seperti itu, Roh Kudus kayak mengingatkan saya, ini yang kamu lihat 3 bulan yang lalu di doa malam. Dan sementara saya sajikan itu, saya nggak tahan, Pak. Saya agak berkaca-kaca. Saya berkata, nah di situ saya baru ngerti, Pak. Ini yang Tuhan perlihatkan kepada saya di doa malam. Jadi ketika saya melihat orang-orang dan sampai hari ini, Pak, sampai hari ini, ya nih terlaris ya 10.000 pegawai itu datang itu paling laris, Pak, kita 10.000. Jadi walaupun kita memang juga di harga yang lain itu juga banyak, Pak, banyak yang senang dengan harga karena memang porsinya kan banyak, Pak. Jadi semakin mahal itu porsi kita semakin banyak. Tapi untuk kelas karyawan, Pak, sampai cleaning service, Pak, sampai tukang parkir, kita terharu, Pak. Mereka datang membeli makanan di tempat saya. Dulu enggak pernah, Pak. Enggak pernah mereka datang. Ketika saya lihat mereka tertarik dengan masakan kita, itu saya langsung bersyukur kepada Tuhan. Saya berkata, ini toh yang Tuhan perlihatkan ke saya di doa malam. Saya nggak ngerti, baru kali itu Roh Kudus. Nah itu yang membuat kami bisa salah satunya eksis, Pak. Sampai hari ini, walaupun saya tidak bisa membandingkan dengan yang lain-lain, sampai orang di sekitar kita aja, Pak, di samping kita, itu mereka jualan makanan mereka, tapi postingnya adalah makanan saya. Mereka minta izin memposting makanan kita untuk dia share ke teman-temannya dia, Pak. Jadi orang kalau mau beli harus lewat dia, Pak. Padahal mereka enggak tahu bahwa makanan itu ada di samping dia, Pak. Gitu, Pak. Jadi sampai begitunya. Biasanya kan orang saingan, Pak. Saingan kalau di tempat yang sama. Tapi ini karena mereka lihat, mereka cuma nonton kita, Pak. Orang-orang antri di kita, kadang-kala mereka nonton di kita, bukan sombong atau gimana, tapi saya bicara kenyataan bahwa kalau kita dengan Tuhan itu baik, kita dengan Tuhan itu dekat, masalah kecil aja kalau diberkati oleh Tuhan itu dampaknya pasti besar, Pak. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Begitu cintanya Tuhan ya. Iya. Sampai dia begitu Amen. peduli memperlihatkan. Amin. Ya, sampai memberi penglihatan dan ternyata itu Ya. membawa hasil Terobosan yang yang terobosan besar. eksis. Itu namanya paket 10.000 ya. 10.000, Pak. Paket ekonomis. Ekonomis, dapat minuman lagi. Gimana kalau saya usul buat paket mujizat? Pakai mujizat. Beli 1 box 10.000 dapat 2 box atau 3 box, 1 dapat 2. Itu promo, Pak. Nanti semuanya Itu kan pada paket mujizat. Ya kan? Pasti Itu lebih laris. Orang Chinese bilang bakar duit. Ya kan? Ada paket ekonomis, paket mujizat. Gitu. 1 box dapat 2 box. Yang lain nggak laku, Pak. Yang itu yang terlaris. Begitu. Ya. Nah, saudara, kita lihat bagaimana begitu detailnya Tuhan, begitu kasihnya Tuhan, ya. Sementara ada banyak orang sedang terpuruk, banyak orang sedang sulit, susah. Ya, Tuhan berikan satu kreativitas, ide untuk bikin paket ekonomis. Dan Tuhan perlihatkan itu di tengah-tengah berdoa, saudara. Jadi saya mau kasih tahu saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah lupa berdoa.
Saat segala sesuatu kita sudah nggak sanggup, nggak berdaya menghadapi keadaan, doa adalah sesuatu yang sangat efektif. Amin. Karena doa disitulah kita mau menggantungkan hidup kita. Kita mau berkata-kata menyampaikan keluh kesah kita, keadaan kita kepada Tuhan. Dan kita mesti percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang berkuasa. Sampai hari ini Dia nggak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yang setuju katakan amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Nah Pak Jerry, Ya. kan sudah cukup lama jualan ini, Ya. kurang lebih 10 10 tahunan. tahun lebih Pak kita. Kira-kira ada pengalaman-pengalaman apa yang menarik yang mungkin Pak Jerry mau bagikan? Baik itu pengalaman suka atau mungkin ada pengalaman yang nggak enak mungkin mau dibagikan, tapi kita kan percaya walaupun itu pengalaman tidak enak tapi Tuhan turut bekerja. Ada yang mungkin mau dibagikan selama 10 tahun ini? Ya, yang paling memang tidak enak buat kita kalau misalnya kita kehabisan bahan, Pak. Jadi itu permintaannya banyak dan seperti cakalang, aparwa, kita kan sudah pesan, Pak. Dan kadangkala itu yang paling menyedihkan juga kalau kita menolak pembeli, Pak. Itu yang paling tidak enak. Jadi mereka datang jauh-jauh, Pak. Ngeluarkan mobilnya dari garasi hanya untuk makan di tempat kita. Dan tiba-tiba datang itu habis, Pak. Itu saya sedih, Pak, di situ. Tapi yang paling menyenangkan saya kalau saya lihat orang-orang itu banyak, Pak, makan di tempat kami. Itu paling indah, Pak. Jadi segala capeknya kita itu bisa hilang kalau misalnya kita lihat masakan kita itu disenangi oleh banyak orang. Jadi kadangkala saya kalau lihat mereka lagi lahap, bahkan mereka berkata hoce begitu, Pak, biasanya mereka itu adalah satu penghiburan yang sangat besar dalam hidup kami. Ya, Pak. Bu Friska, mungkin bisa ngomong sedikit selama mendampingi suami bekerja, berusaha. Ada pengalaman suka atau mungkin pengalaman duka, pengalaman yang pengen diceritakan? Malu, Pak. Ada? Enggak, mungkin belum tentu. Hah? Bisikin suaminya dulu. Laris. Iya, jadinya laris. Ya, senang kalau laris. Ya namanya pengusaha ya. Kenapa seneng, Bu? Karena duitnya masuk banyak. Itu pepatah wanita. Kalau uang masuk banyak seneng, tapi kalau keluar susah. Wanita. Ya. Tapi saya bersyukur, Pak, saya punya istri dari Chinese, Pak. Saya kan tidak bisa ngatur keuangan, Pak. Jadi ketika saya menikah dengan dia, semua keuangan khusus ini, Pak, yang DTS ini, saya nggak tahu, Pak. Saya taunya masak. Saya tinggal minta aja. Jadi saya butuh apa, pokoknya semua dia yang tahu, Pak. Jadi karena dia lebih teliti, pembukuannya lebih teliti, Pak. Jadi sampai dia kadangkala saya lupa perpuluhannya, dia teliti banget, Pak. Ini keuntungannya, walaupun
kita kadangkala kalau bisa sih jangan kasih perpuluhan bulanan kelihatannya kok banyak Pak. Jadi kita kadangkala memang kita sengaja nggak tulis semuanya, kita cuman kalau bisa sih setiap minggu karena penjualan kita kan mingguan Pak. Jadi kita setiap minggu itu walaupun tidak itu kita tetap harus taat Pak. Jadi dia yang lebih teliti daripada saya. Jadi semua keuangan itu dia yang pegang. Jadi saya bersyukur dia menjadi pendamping saya, melengkapi. Jadi uang itu tertabung Pak. Kalau saya kan ke mall ada apa, orang Manado soalnya Pak. Suka ada apa beli. Walaupun tidak ada rencana. Kadangkala dia berkata nggak perlu. Kalau kita beli di rumah, setelah dipikir-pikir ya memang nggak perlu Pak. Nah itu dia yang lebih pintar. Dia memang malu-malu kalau ngomong. Cuman pintar dalam ngatur banyak hal. Luar biasa. Nah, sebagai permintaan terakhir, bukan pertanyaan. Iya Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri, kalau ada orang pengen makan masakan Manado di dapur Torang Samoa, sekarang di mana itu? Ya, kalau mereka takut keluar, kita ada di aplikasi Shopee. Kita ada di aplikasi Gojek dan juga Grab. Tapi jadi online jual juga ya? Online juga. Kalau mau makan, kita sementara itu memang kita kan ada beberapa tempat di luar Pak. Cuma sementara ini belum dibuka Pak. Jadi kita lebih pusatkan ada di satu mall yaitu di Java Mall. Di lantai semi basementnya di depan Informa. Jadi di depan Informa itu semua tahu itu. Tanya aja masakan Manado karena semua pasti tahu itu. Mereka nanti tunjukin kita tenan kita di sana. Oke. Nah, saudara, di penghujung daripada akhir program kita menjadi saksi, Pak Jerry ini selain seorang pengusaha, dia juga seorang worship leader. Nah, mari kita akan minta hambanya ini untuk menaikkan satu pujian buat Tuhan Yesus. Ya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Kasih setia-Mu ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku,
Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri, kami mau berdoa buat Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu yang punya usaha mungkin sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Bapak Ibu semua rindu untuk dipulihkan. Mungkin ada karyawan-karyawan profesional juga yang sedang jobless, nggak ada pekerjaan dan saudara butuh pekerjaan. Ayo angkat tanganmu. Kami mau berdoa buat saudara. Ya Tuhan. Percaya bahwa dalam Tuhan ada mujizat, dalam Tuhan ada pemulihan, Amin. dalam Tuhan ada kesembuhan, dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada ide-ide yang baru. Amin. Mari angkat tanganmu, gali potensimu. Ya. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan. Amen. Apapun yang kau alami hari Amen. ini, Amen. mari Amen. belajar untuk percaya. Amen. Amen. Oh, dalam Tuhan ada pemulihan, Amen. ada kesembuhan, Ada kesembuhan. ada berkat yang melimpah, ada Amen. terobosan, ada Amen. mujizat. Amen. Amen. Malam ini angkat tanganmu, ayo berdoa, saudara, Ya, berdoa. dalam nama Yesus. Kami sehati Tuhan, Ya Tuhan. berdoa buat anak-anakmu, para pengusaha Ya. yang sedang mengalami masalah, keterpurukan, Ya. keadaan yang tidak baik, kondisi usahanya yang terus menurun. Ya. Juga untuk para profesional, anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan ulurkan tanganmu malam Amin. ini. Amin. Oh Ralamat, kau buat Sekarang. mujizat Tuhan, kau Ya. pulihkan mereka, Ya. beri ide-ide yang baru, beri hikmat Amin. untuk mereka bisa mengatasi semua persoalan yang ada Tuhan. Tuhan, kau campur tangan dalam segala keadaan Amin. untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Seperti halnya yang kau sudah perlihatkan, engkau sudah nyatakan malam ini lewat hidup Pak Jerry. Dari sebuah hobi Tuhan, membuat hidupnya, keluarganya menjadi tetap eksis di masa krisis ini. Amin. Amin. Tuhan, tolong anak-anakmu Ya. yang sedang mengalami krisis, Yes. mengalami keterpurukan. Yes. Pulihkan mereka Pulihkan. dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus, Dalam nama pulihkan Yesus. mereka Pulihkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu kau curahkan berlimpah-limpah untuk setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap mereka yang sedang mengikuti program ini. Tuhan, kau berkati mereka semua. Amin. Terima kasih untuk program ini. Berkat-Mu melimpah Ya. atas dua hamba-Mu, Pak Jerry, istri, yang boleh kau utus. Tuhan, kau berkati. Usahanya kau buat berhasil, kau buat beruntung. Yang dikerjakannya, kau perluas terus Tuhan. Ya. Kau percayakan lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan. Amin. Nah, Pak Jerry, Ibu Priska, terima kasih banyak Iya, Pak. sudah hadir bersama-sama dengan kami dan boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya percaya semua kita yang mendengar diberkati. Amin. Terima kasih banyak Terima buat kasih kehadirannya. sama-sama. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, akhir kata kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus, Yesus memberkati memberkati. Bapak Ibu semua dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Amin. Amin.